saya akan menanggapi bagian offset, bagian cacat logika, ya, cacat pemahaman, ya, cacat. Tapi kita mesti terangkan, kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sesuatu hal yang gagal berpikir ataupun gagal berlogika ataupun miss pemahaman, saya lihat saya lihat di dalam debat, salah satu debat di ELC yang berjudul "Berdosakah Berpolitik Identitas" itu. Jadi di sini didatangkan beberapa narasumber, dari ada 6 narasumber, bagian sebagai oposisi, yang pro, yang sebagian yang kontra. Jadi di sini saya akan menanggapi bagian offset, bagian cacat logika, ya, cacat pemahaman, ya, cacat pembahasan kalau ini dihubungkan dengan sebuah pembahasan yang di situ pembahasan pembahasan tentang sebuah pola pikir. Dan apa yang menjadi topik itu lari dari apa yang mereka bicarakan ataupun yang mereka opinikan dalam eee, debat ini. Jadi katakanlah yang mulai dari awal, ya itu ada sebuah pertanyaan, politik identitas itu sebenarnya apa? Jadi, ada dari narasumber pertama itu malah menanyakan ataupun menghubung-hubungkan, ya. Jadi dia mengeluarkan dalil-dalilnya yang kelihatannya menurut dia itu bisa menguatkan, tapi menurut saya malah memukul telak mundur dia, kenapa memakai dalil tersebut, ya. Itu Al-Hujr ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wasungba wa qabaila ila litangarafu." Jadi politisi ini itu menanyakan, jadi manusia itu diciptakan bersuku-suku bangsa, ya, kemudian beragama, bermacam-macam ini untuk apa? Itu kan identitas. Jadi Allah saja sudah menciptakan sebuah identitas, menciptakan identitas masing-masing, ada suku, kemudian agama, kemudian bahasa. Itu salah satu identitas yang melekat pada diri manusia yang itu diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut. Jadi sumba wakuba ilali tangaruhu. Dan ketika ayat tersebut dilanjutkan di tangaruhu, itu malah memukul telak apa yang menjadi opininya. Jadi di tangaruhu. Jadi kalau ini dibandingkan ataupun dirujuk kembali kepada pidato Presiden Jokowi, itu sebenarnya Jokowi kan mengatakan bahwa hati-hati dengan politik identitas, kan eh, isu-isu sara ataupun hoax. Jadi yang dibahas di sini adalah politik identitas. Jadi maksud Jokowi dengan ada politik identitas itu seperti apa? Nah, itu dijawab dengan eh, pernyataan ataupun dengan dalil yang katanya seperti itu. Tapi itu malah memukul telak dan malah memperkuat Jokowi, ya, memperkuat pernyataan Jokowi bahwa hati-hati dengan politik identitas. Jadi itu itu yang pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang telak lagi itu diungkapkan oleh yang namanya Egy Sujana. Egy Sujana ini sebenarnya siapa? Dari cara berbicaranya saja menurut saya eh, tidak terlalu kompeten, ya, kalau dihubungkan kalau diajak untuk berdebat di ELC, ya. Jadi malah cacat berpikir. Dia mengatakan, ya, manusia itu kayak suku, dilahirkan sebagai suku ini, dilahirkan sebagai agama ini adalah given. Itu pemberian Gusti Allah. Itu ya seperti itu. Nah, ketika uh,
diciptakan diciptakan ya bersuku-suku berbahasa-bahasa seperti itu, kok itu dipermasalahkan? Ini kata dia, ini lari dari logika berpikir kita gitu. Loh, ini yang malah sebenarnya yang dibahas ini seperti ini. Kenapa orang membahas sesuatu hal yang sama ya? Ya. Makanya kita harus membahas sesuatu hal yang beda. Kenapa ini dipermasalahkan? Hmm, itu seperti itu. Dan kemudian yang terakhir pernyataan dari yang katanya Rocky Gerung yang kata-katanya sok hebat ya, yang kata-katanya sok hebat tapi sepertinya dia cuma hebat di omongan saja, ataupun hebat di teori yang kadang teorinya saja tidak nyambung dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi pernyataannya seperti ini, dia menganalogikan sebuah orang ya, penduduk minoritas yang di situ Islam, kemudian penduduk mayoritas yang di situ Hindu. Nah, itu ketika orang yang minoritas itu kaya, nah, itu dia akan selamat karena dia bisa membeli sesuatu segalanya. Gitu. Dan ketika orang yang minoritas itu eh, miskin, maka dia tidak akan selamat karena dia tidak punya cadangan makanan, kemudian tidak ada. Itu sebenarnya apa yang menjadi pembahasan ini, ya, apa yang menjadi pembahasan ini itu sebenarnya sudah dijawab oleh Fahri Hamzah. Jadi Fahri Hamzah, jawaban pertama dari Fahri Hamzah, kemudian Bung Bima itu sudah mengenal sekali. Tapi ya udah, ini yang namanya sebuah oposisi, yang namanya oposisi tapi oposisi buta. Akhirnya menggunakan logika-logika yang sebenarnya memang cacat atau menggunakan opini-opini yang sebenarnya itu sangat dipaksakan sekali ya. Jadi yang dimaksud Jokowi itu eh, yang namanya berhati-hati terhadap politik identitas. Nah, itu kita bisa menjelaskan seperti ini. Yang namanya di Indonesia itu kan suku-sukunya banyak. Suku-sukunya banyak, tidak hanya satu dua, bahkan ratusan. Bahasanya juga banyak, ratusan, ribuan. Kemudian pulau-pulaunya juga banyak. Kemudian agamanya juga banyak. Nah, ketika salah yang dipermasalahkan Jokowi ini seperti ini sebenarnya. Salah satu dari identitas, katakanlah suku. Nah, orang Jawa itu kan identitas. Orang Sunda itu kan identitas. Kemudian orang Dayak itu kan identitas. Nah, ketika kenapa Jokowi mengucapkan hati-hati dengan politik identitas? Karena dengan adanya politik identitas itu akan mempolarisasi satu. Dengan adanya polarisasi seperti itu, maka akan salah satu maka salah satu pihak pasti akan mengunggulkan pihak yang lain dan akan menyingkirkan pihak yang lain. Katakanlah eh, contohnya eh, agama Islam di Indonesia. Kemudian ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha. Nah, ketika analogi, ketika pikiran-pikiran seperti ini yang seperti yang dipikirkan oleh Egy Sujana, Rocky Gerung dan eh, yang satunya ini siapa saya nggak tahu. Katanya ketua umum DPP Nasdem itu digunakan, ya, makanya akan negara ini akan kacau. Kenapa kacau? Ya, karena masing-masing itu akan saling mengunggulkan mengunggulkan salah satu identitas yang lain. Makanya kenapa politik identitas itu dilarang. Nah, itu yang terjadi di DKI kemarin. Ya, di DKI kemarin itu ada kejadian. Nah, ketika ada orang yang memilih eh, Ahok, itu ada ancaman serius. Ya, dari kalau itu orang Islam maka tidak akan disolatkan. Nah, itulah yang semacam ekstrim yang ketika nanti politik identitas itu terlalu diunggulkan, ya, salah satu pihak atau golongan ataupun dalam agama Islam sendiri saja sudah pecah seperti itu, maka ini sangat berbahaya. Apalagi nanti ada statement atau pernyataan politik identitas yang menjadi presiden hanyalah suku Jawa saja. Pasti suku-suku yang lainnya itu akan marah.
atau yang akan menjadi presiden dari suku Sunda saja. Pasti ya, ya. Pernyataan ini kan mengunggulkan salah satu pihak. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan sebenarnya politik identitas. Nah, ketika salah satu mengunggulkan, maka pihak yang lain pasti akan marah dan akan ikut mengunggulkan. Itulah yang sebenarnya dilarang. Makanya di Indonesia itu dengan beragam suku, bangsa, corak, agama, kemudian seperti ini, itu disatukan dalam satu Bhinneka Tunggal Ika yang itu sama, satu sama lain itu sama, tidak ada perbedaan. Makanya sampai sekarang Indonesia itu bisa seperti ini, masih damai, tidak ribut seperti orang-orang Timur Tengah yang di sana, yang sukunya sedikit saja sudah berantakan seperti itu. Tidak dengan Indonesia, dengan keajaiban orang di Indonesia, dengan orang-orang yang waras, tidak seperti uh, narasumber oposisi yang memaksakan kehendaknya, memaksakan idenya, atau memaksakan opini-opininya yang sebenarnya tidak menjalur seperti ini. Saya rasa rendah seperti ini. Dan itu tidak perlu dibahas yang sebenarnya hal-hal seperti ini yang terlalu receh menurut saya. Dan jawabannya ternyata juga receh-receh semua, tidak ada yang bisa diandalkan ya dari oposisi. Jadi ini jawabannya receh dan tidak menjalur ataupun tidak menjawab, tidak akan memecahkan masalah yang uh, menjadi jawab pertanyaan dari sebuah judul yang namanya berbahayakah politik identitas seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.